Makanya janganlah terlalu percaya dengan perkataan-perkataan orang yang dari luar Nusantara. Karena di sini itu orang Islam pun jarang orang Islam yang menyembah Tuhan. Sugeng dalu Pak Darno Rahayu. Sugeng dalu Rahayu. Pak, ini saya kemarin lihat video ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, Pak, dan Risa Basalamah. Yang pertama itu mengenai ucapan selamat Natal, Pak. Bahwa beliau mengatakan mengucapkan selamat Natal pada Nasrani itu sama saja dengan mengucapkan selamat Allah punya anak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang Muslim itu haram merayakan tahun baru karena itu untuk Nasrani. Nah, monggo Pak, dengan dilenterakan Pak ini Pak. Ya, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Dan salam Rahayu untuk saudara kita di mana saja berada. Rahayu sagung dumadi, Rahayu ingkang pinanggih. Nggih, Rahayu. Dengan pernyataan seorang ustadz nih, anak ustadz itu bisa diartikan guru itu panutan. Dengan ucapan seperti itu, apakah perlu kita menganut ucapan Ustadz Khalid Basalamah? Apakah kita sebagai orang Nusantara itu sudah mempunyai keyakinan masing-masing? Karena dengan mengingat namanya atau melihat dari namanya, dia bukan orang Nusantara. Jadi kalau dia ngomong seperti itu ya wajar, karena dia tidak memahami Nusantara. Ya. Kalaupun dia keturunan Arab, di Arab pun juga ada agama Nasrani, ada agama Yahudi juga ada. Namun di sana walaupun ada Nasrani dan ada Yahudi, tidak ada kata-kata selamat. Tapi kalau di Nusantara ini dengan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, walaupun saya orang Jawa, saya juga mengucapkan selamat Natal dan menyongsong Tahun Baru 2025 untuk saudara-saudara kita sebangsa dan se-Nusantara. Makanya setelah melihat dan menonton pernyataan orang yang dianggap guru, kita sebagai orang Nusantara itu mestinya harus sadar. Kalau yang mengucapkan itu orang Nusantara, mesti dia mempunyai alasan yang jelas. Tapi kalau yang mengucapkan itu keturunan Arab, rata-rata keturunan Arab itu tidak jelas. Masalahnya orang Jawa, orang Nusantara sendiri, kalau dibilang Tuhan itu Allah, Allah itu siapa sampai sekarang itu juga belum ada penjelasan. Masih misteri ya Pak ya? Ya, masalahnya sampai sekarang itu belum ada yang berani menjelaskan bahwa Allah itu ini loh. Gitu. Paling-paling nanti kalau ditanya Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan alam, yang menciptakan ini. Gitu. Padahal sebelum ada kata-kata Allah, alam ini sudah ada. Tapi kadang-kadang kita itu seolah-olah bahwa Tuhan itu Allah. Makanya saya tanyakan, benarkah Tuhan itu Allah? Jangan-jangan kita sendiri yang meyakini bahwa Tuhan itu Allah. Terus tadi yang ditanyakan, kalau kita itu mengucapkan salam kepada orang-orang Nasrani, sama dengan kita itu mengucapkan salam selamat mempunyai anak kan gitu. Allah mempunyai anak. Gitu. Nah makanya kalau sampai dengan mengucapkan begitu seolah-olah memberi selamat pada Allah yang mempunyai anak, berarti dia juga tahu kalau Allah itu punya anak. Kan gitu. Dia kan sudah menduga dengan selamat Natal dan Tahun Baru, berarti yang diucapi selamat itu adalah anak Tuhan.
Berarti dia juga tahu sebenarnya kalau Tuhan itu beranak. Dan mungkin pernah Sebenarnya, nah, kenapa dia mengakui Tuhan tidak beranak? Ya mungkin dia merahasiakan bahwa Tuhan itu beranak. Kan gampang, simpel jawabannya sebenarnya. Makanya janganlah terlalu percaya dengan perkataan-perkataan orang yang dari luar Nusantara. Karena sebenarnya Nusantara ini nggak butuh, Habib itu nggak butuh. Dan agama pun Nusantara itu sebenarnya nggak butuh. Hanya kita itu loh yang ngotot agama itu di sini didewa-dewakan, agama itu disembah-sembah. Karena di sini itu orang Islam pun jarang orang Islam yang menyembah Tuhan. Walaupun dia sudah mengeklaim bahwa Tuhan itu Allah. Tapi kebanyakan orang Nusantara yang beragama Islam rata-rata menyembah agama. Makanya kalau nggak agama yang disembah, nggak ada yang benar. Itulah masalahnya. Makanya mestinya tuh lebih sadarlah kita. Kita orang Jawa itu mempunyai sembahan masing-masing, mempunyai nama Tuhan masing-masing. Apakah Tuhan kita itu harus disamakan dengan sesembahan orang Arab? Ini. Kalau nanti salah dikatakan oknum, enak aja kok terus bilang oknum. Ustadz ya Ustadz, kiai ya kiai. Kalau salah ya salah. Oh itu oknum kiai, itu oknum Ustadz. Loh, kalau tahu mempunyai oknum seperti itu, kenapa enggak MUI enggak langsung bertindak? Kok enggak diberantas ya? Kok enggak diberantas? Katanya agama rahmatan lil alamin, agama yang selalu merahmati dan istilahnya itu mengayomi, melindungi dan lain sebagainya. Tapi begitu ada orang yang menyampaikan tentang agama di situ mengajarkan, kalau saya bilang ya kekerasan lah. Kok diam saja? Kok tidak ada teguran atau apa? Setelah ramai viral ditegur di media sosial, baru nanti yang ini menyalahkan itu, yang itu menyalahkan ini. Kok baru begitu? Itulah jawabannya. Jadi kita nggak usah terkecoh dengan ucapan apa? Siapa tadi? Ustadz Khalid Basalamah. Karena yang namanya Khalid Basalamah sebelum mengucapkan ini sudah pernah saya protes waktu dia mengharamkan wayang. Ya, makanya saya ngomong, bener wayang itu haram kalau diuntal. Ya, kalau dilihat mana bukti haramnya? Kalau diuntal ya bener haram, memalang gurungnya bongko malah. Serotan Pak ya. Kadang saya juga berpikir gini Pak Darno, kok hanya kita selaku muslim mengucapkan selamat kepada orang-orang yang non-muslim aja kan haram. Padahal kita tahu tahun kemarin ketika hari raya Idul Adha Pak, Masjid Istiqlal itu dapat bantuan kalau nggak salah itu 40 atau berapa itu ekor sapi, itu semua dari orang non-muslim dan salah satunya itu juga saudara-saudara kita yang Nasrani. Nah, kenapa itu kok nggak diharamkan sekalian? Nah itu loh Pak Darno kadang yang menjadi saya ini. Sekarang itu mau ustadz, mau habib, mau kiai, rata-rata apa yang dibicarakan itu kayaknya itu pemanis mulutnya. Dengan bisa memanis-maniskan dan dia bisa seolah memberi hukum pasti tentang agama. Dia berharap supaya dia itu dianggap orang yang paling tinggi ilmunya, supaya dianggap dialah yang pantas menjadi panutan. Tapi kita tuh nggak sadar di balik itu semua dia tuh hanya kepengen memakmurkan dirinya sendiri dan keluarganya. Apalagi ngomongnya di media sosial, otomatis dia juga akan mengharapkan imbalan dari konten itu kok. Setelah dilihat orang banyak yang pro, yang kontra, akhirnya banyak yang melihat. Kalau sudah banyak yang melihat kan berarti ada uang masuk. Makanya ustadz, kiai, habib itu banyak yang berbicara ngawur. Karena dengan ngawurannya dia itu mendapatkan pundi-pundi uang. Apalagi kalau setiap ngomongnya itu di media sosial. Dia sudah tahu kok.
dengan pro dan kontra seperti ini, penonton saya banyak. Ya. Terus subscribe saya banyak, yang nge-like banyak. Nah, dengan banyaknya yang nonton, dengan banyaknya yang subscribe, yang like dan komen, dia yang akan menikmati hasilnya. Nah, kita yang karena pikiran kita kurang waras, kadang-kadang kita tengkar sesama penonton di media sosial gitu. Makanya percuma kita membela orang yang ngomong ngawur di sini, di media sosial dan lain sebagainya. Wong kalau berani ngomong cuma di lingkungannya saja. Coba kalau berani keluar dari lingkungan, dari lingkup Ustadz atau Habib itu loh. Paling tidak itu datanglah ke Tuban ngomong seperti itu. Orang Tuban itu nggak usah di komando. Kalau di sini ada Ustadz yang bicara seperti itu dan ada yang mengklaim dirinya ulama, yang ngomongannya ngawur, nggak usah dikomando orang Tuban.